Lihat kepiting merah merona bikin hidup lebih berwarna. Perasaan gundah gulana dijamin sirna. Hihihi. Nggak percaya? Cobain deh kepiting caramelize ini. Saus karamel identik dengan rasa yang manis. Menu yang ini berbeda, fams. Rasanya lebih gurih. Proses caramelize menu ini berasal dari mentega yang dimasak sampai berwarna kecoklatan. Oh iya, fams, daging kepiting ini punya banyak manfaat loh. Mulai dari melindungi jantung, memelihara kesehatan mental, dan meningkatkan kekebalan tubuh. Bahkan kandungan selenium di dalam daging kepiting dapat meningkatkan produksi antioksidan di dalam tubuh. Efektif tuh, fams, menetralisir racun yang disebabkan oleh efek radikal bebas. Kandungan omega 3 pada kepiting juga baik untuk ibu hamil. Berperan penting tuh mengatur tekanan darah, pembekuan darah, serta membantu pembentukan dan perkembangan otak janin. Langsung kita intip aja cara bikinnya yuk. Tumis bawang merah dan bawang putih. Nggak usah repot diiris-iris segala, fams. Bawang yang sudah digeprek juga bisa mengeluarkan aroma yang sedap pada masakan kok. Biar rasanya makin mantap, gunakan bawang merah dan bawang putih 2:1. Kecil-kecil begini, bawang mampu mengalirkan darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh, sehingga bisa mengurangi resiko stroke dan ginjal. Kalau sudah dimasak, kepiting kembali dipanggang untuk menciptakan aroma asap. Nah, kepiting caramelize siap disajikan. Dijamin bikin nagih. Menu baceman khasnya dari Yogyakarta, bukan dari tahu atau tempe ya. Menu baceman ini dibuat dari kepala kambing. Widih, istimewa. Rasakan deh kenikmatan daging kambing yang berpadu dengan cita rasa manis khas baceman. Dijamin bisa meningkatkan kebahagiaan. Hihihi. Fams, kandungan protein pada daging kambing ini bisa menjaga otot dan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Kandungan asam amino pada daging merah ini mirip dengan daging ayam. Sebelum memasak, kita potong kepala kambing jadi beberapa bagian. Memotong kepala kambing ini juga nggak boleh asal, fams. Bisa-bisa kepala kambing jadi hancur. Potong kepala kambing menjadi 4 bagian. Jangan lupa ambil otaknya dan bungkus dengan daun pisang supaya nggak gampang hancur saat dimasak nanti. Untuk bumbunya nggak ada yang berbeda dengan pembuatan bacem pada umumnya. Masih dibuat dari rempah asli Indonesia kok. Yang nggak boleh ketinggalan, gula merah, fams. For your info nih, kehadiran kuliner baceman di Jawa ini masih berkaitan dengan tanam paksa pada abad ke-19. Dulu, tebu menjadi salah satu tanaman wajib di tanah Jawa, fams, sehingga persediaan gula sangat berlimpah dan harganya sangat murah. Gak heran, banyak masyarakat yang memasak dengan gula. Banyak orang yang mengenal baceman sebagai lauk pauk, padahal bacem menjadi teknik memasak tuh, yaitu teknik merendam bahan makanan dan bumbu, kemudian merebus hingga airnya habis. Kira-kira proses perebusan ini berlangsung sekitar 1 jam, fams. Lalu lepaskan tulang dan gigi kambing yang masih nempel biar gampang makannya. Sebenarnya sih udah matang, fams, tapi biasanya penjual menggorengnya kembali supaya bisa disajikan ketika masih hangat. Nah, baceman kepala kambing siap disantap nih. Ini bukan gurame rica biasanya. Menu ini namanya gurame rica rebung. Kebayang dong pedasnya rica dengan rebung yang khas, nikmat banget deh. Gak cuma renyah, rebung atau tunas bambu ini juga banyak manfaatnya. Dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan membantu menurunkan berat badan. Rebung juga dapat menjaga kesehatan kulit karena kandungan vitamin E dan C, serta dapat mencegah kerusakan kulit akibat radikal bebas. Kandungan protein pada ikan tawar juga bisa membantu pembekuan darah jika terjadi luka. Adanya stimulus fibrinogen membuat luka makin cepat sembuh. Nah, semua bahan untuk memasak udah siap nih. Rebung dan ikan gurame jangan sampai ketinggalan ya. Gurame juga harus dibalur garam dan air perasan jeruk lemon supaya bau amisnya sirna. Lanjut, tumis ketiga bumbu rimpang, fams. Dijamin sedap deh cita rasa masakannya. Jahe juga berfungsi membangkitkan selera makan loh, fams. Langsung dioles aja bumbu pada ikan gurame, terus goreng dalam minyak panas. Untuk bumbu rica, bikinnya juga simple. Iris bawang merah, bawang putih, serai, dan daun jeruk. Kalau sudah harum, masukkan rebung. For your info nih, rebung awalnya dikenal di Tiongkok lebih dari 2.500 tahun yang lalu, fams. Tunas bambu ini kerap dijadikan santapan utama pada masa kejayaan dinasti Ming karena nutrisinya yang tinggi. Masuknya warga Tiongkok secara besar-besaran ke Nusantara pada abad ke-18 membuat rebung turut dikonsumsi masyarakat Indonesia.
Tumis deh bumbu rica sampai matang. Oh iya fams, teknik masak ini dikenal juga dengan nama cha. Istilah cha berasal dari bahasa Mandarin, yaitu fan chow, yang artinya memutar dan menggoreng. Nah, ikan gurame rica rebung udah jadi nih. Siapa mau coba? Bakso di kawasan Bekasi ini sangat fenomenal. Rasanya sangat sensasional. Sekali santap, nafsu makan bisa jadi brutal. Hihihi. Berbeda dari bakso yang kita kenal, menu bakso ini dimasak dengan bambu. Makanya dinamakan bakso bambu bakar. Cobain deh, cita rasa bakso dengan kuah gurihnya bisa bikin meleleh pertahanan diet, fams. Hahaha. Bakso pertama kali dibuat pada abad ke-17 di Tiongkok pada era dinasti Ming. Nama bakso diambil dari bahasa Hokkien yang artinya daging babi giling. Saat masuk ke Indonesia pada abad ke-18, perlahan daging untuk bakso diganti sesuai dengan selera lokal. Sehingga ada bakso daging sapi, ayam, atau ikan. Ini dia fans, bumbu yang dipakai untuk bakso bambu bakar. Masukkan telur, aneka jenis bakso, daging sapi, cabai, adonan bakso, dan batang serai untuk memperkaya aroma. Padatkan dan rebus sampai matang. Belum selesai nih, bambu juga harus dibakar ya fams. Oh iya, bambu dikenal sebagai tumbuhan penghasil oksigen terbesar dibandingkan tumbuhan lainnya loh. Tanaman ini bisa melepaskan sebanyak 30% lebih banyak oksigen ke atmosfer bumi. Banyaknya oksigen yang dilepaskan membuat bambu mudah menyerap lebih banyak karbon dioksida. Sehingga bambu bisa mengurangi gas rumah kaca di atmosfer bumi dengan baik. Kalau kalian suka makan ikan bandeng, cobain ya olahan bandeng dari Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Menu ini berbeda dengan menu ikan lainnya, karena sudah diolah menjadi otak-otak. Kandungan vitamin B kompleks yang larut di dalam air memiliki peran penting dalam metabolisme tubuh, berfungsi untuk sistem saraf pusat, kesehatan kulit dan DNA, hormon, serta pembentukan sel darah merah, fams. Langsung aja deh kita lihat cara bikinnya. Siapkan ikan bandeng ya. Jangan lupa bersihkan sisik hingga isi perut ikan. Pisahkan daging dari tulangnya. Kelihatannya emang gampang, padahal cara file ikan ini butuh keahlian dan keterampilan. Kalau enggak, daging ikan bisa rusak tuh. Ikan bandeng dikenal dengan jenis ikan yang memiliki duri yang banyak. Meski begitu, kandungan omega 3 pada ikan bandeng 6 kali lipat lebih tinggi daripada ikan salmon tuh. Mantap! Lanjut, haluskan daging ikan bandengnya, fams. Oh iya, ikan bandeng masuk dalam keluarga Candidae yang masih populer sebagai pangan, karena beberapa anggota keluarga lainnya telah punah. Kemudian, campur telur dan bumbu yang sudah dihaluskan. Aduk sampai rata deh. Oh iya, fams, anak ikan bandeng ini dikatakan sudah dewasa kalau usianya lebih dari 5 tahun. Pada usia ini, bandeng sudah bisa bertelur dengan mengeluarkan hampir 4 juta butir telur. Luar biasa! Selanjutnya, isi kulit ikan dengan olahan daging bandeng. Ratakan sampai bentuk ikan kembali seperti semula. Panjang serta beratnya juga nggak boleh lebih dan nggak boleh kurang ya, fams. Langsung bungkus deh pakai daun pisang. Kandungan lilin alami pada daun pisang, fams, bisa mencegah tumpah atau merembesnya bahan makanan. Kandungan lilin ini juga dapat menguap saat terkena panas, sehingga bisa menambah selera makan dan membuat aroma makanan semakin enak. Berikutnya, kukus sekitar 30 menit sampai daun berubah warna kecoklatan. Nah, otak-otak bandeng siap disajikan. Mantap! Sekarang mie dan susu bisa dinikmati bersama loh. Kenalin ya, ini mie susu dari Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Rasain deh gurihnya mie yang berpadu dengan manisnya susu. Dijamin bikin nafsu makan meningkat. For your info nih, minum susu sapi ternyata punya banyak manfaat loh. Misalnya, menyehatkan jantung, melindungi tubuh dari kanker, dan menguatkan tulang. Sebagai sumber kalsium terbaik, susu sapi memiliki nutrisi yang penting untuk tulang dan gigi, gerakan otot, serta sinyal saraf, fams. Minum susu juga bisa mengurangi resiko osteoporosis dan patah tulang. Cara bikin mie susu ini nggak jauh beda dengan pembuatan mie rebus. Ada mie, bakso, sayuran, aneka bumbu rempah, dan susu. Rebus dulu susu sapinya ya, fams. Masukkan deh semua bahan. Gak usah lama-lama, mie susu siap disajikan.
Nah, Boyolali yang terkenal dengan penghasil susu sapi juga punya ikon tuh. Gedung Lembu Suro ini digunakan sebagai gedung pertemuan. Salah satu desa yang terkenal dengan penghasil susu sapi ada desa Singosari, Mojosongo, Boyolali. Katanya jumlah sapi di sini lebih banyak dari penduduknya. Soalnya warga setempat memiliki data pencarian sebagai peternak sapi. Sapi-sapi di sini diperah 2 kali sehari. Katanya fans, masyarakat Indonesia dulu tak mengkonsumsi susu karena dianggap darah putih dari kerbau atau sapi. Setelah abad ke-19 dan 20, masyarakat Indonesia mulai mengetahui manfaat susu dan mulai mengkonsumsinya fans. Wah, enak banget nih stik es krimnya. Eits, ini bukan stik es krim, tapi stik putu. Kalian wajib coba deh olahan tepung beras yang memiliki varian rasa. Katanya fans, kue khas ini berasal dari negeri Tiongkok dan sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu, saat dinasti Ming. Kue dari tepung beras ini berisi kacang hijau dengan tekstur lembut, kemudian dikukus dalam cetakan bambu. Masuknya putu ke Indonesia terjadi saat banyaknya warga Tiongkok yang masuk ke Nusantara pada tahun 1600-an. Nama putu juga muncul dalam naskah sastra lama Serat Centini yang ditulis pada tahun 1814 pada masa kerajaan Mataram fans. Sekarang kita intip yuk cara bikin stik putunya. Masukkan pewarna makanan ke dalam air fans, kemudian campur ke dalam tepung beras. Nggak cuma bisa jadi makanan enak, tepung beras juga bermanfaat untuk mencerahkan kulit. Asam amino dan vitamin D di dalam tepung beras bisa mencerahkan kulit dengan meningkatkan kadar kolagen serta elastisitas kulit. Langsung deh kita masukkan adonan ke dalam cetakan. Jangan lupa kasih stik dan topping biar rasanya makin enak. Setelah dikukus, siap untuk disajikan fams. Siapa yang mau coba? Buat para pecinta kue tradisional dengan nuansa modern, wajib ngerasain roll tape ceria ini fams. Kalian dijamin lupa sama berat badan deh. Gurihnya tape berpadu dengan adonan cake, nikmatnya tiada tara. Kalau semua bahan sudah siap, tinggal bikin aja deh. Tape harus dihaluskan dulu ya, lalu campur semua bahan sampai rata. Oh iya, telur berguna sebagai pengembang dan perekat. Tapi putih dan kuning telur bisa menghasilkan tekstur adonan yang berbeda juga. Putih telur bisa menghasilkan tekstur kur yang menjadi lebih keras dibanding kuningnya tuh. Nah, tinggal tuang adonan ke dalam loyang. Jangan lupa kasih topping ya, biar makin mantap. Setelah matang, langsung disantap aja. Ngomongin soal tape jadi keinget sama peyem dari tanah Sunda nih. Bahan utamanya dari singkong yang berkualitas. Katanya sih singkong yang baik juga dipakai untuk peyem. Jenis singkong kuning atau mentega karena memiliki rasa yang lebih legit dan kenyal. Dalam proses pembuatan peyem, singkong harus direbus. Kalau sudah empuk dinginkan ya, esok harinya singkong diberi ragi. Nah, proses fermentasi ini dipercaya baik untuk tubuh dan melancarkan pencernaan karena bisa meningkatkan bakteri baik tubuh sekaligus mengurangi bakteri jahat. Keren kan? Ini dia cemilan enak, keripik singkong balado. Cita rasanya yang pedas manis bikin mulut nggak mau berhenti ngunyah. Oh iya fams, singkong juga punya banyak manfaat loh fams. Mulai dari meningkatkan kekebalan tubuh, mencegah diabetes, dan mengontrol tekanan darah. Singkong mengandung kalium yang berperan dalam penurunan tekanan darah. Meningkatnya asupan kalium bersama dengan penurunan natrium sangat penting untuk mengurangi resiko tekanan darah dan penyakit kardiovaskular. Meski banyak dijumpai di Indonesia, ubi kayu ini berasal dari Amerika Selatan. Tanaman yang tumbuh liar di hutan ini masuk ke Indonesia tanpa abad ke-16 saat bangsa Portugis datang ke Nusantara. Waktu panen yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan membuatnya disebut sebagai gudang persediaan bawah tanah. Oh iya, kandungan gizi pada keripik singkong juga lebih tinggi dari singkong mentah fams, seperti mineral, kalsium, dan fosfor. Sekarang tinggal bikin bumbu balado biar makin nikmat. Bawang merah diaduk dengan cabai merah giling ya. Jangan lupa tambahkan gula dan jeruk nipis peras. Setelah bumbu matang dan berubah warna, lapisi keripik singkong sampai rata. Warna keripik yang merah merona bisa meningkatkan gairah makan. Apalagi warna merah pada makanan yang menarik disantap.
Widih, enak banget nih kelihatannya. Rasanya pasti manis dan segar ya. Eits, ini bukan es krim biasa, Fems, tapi ini es krim pedas. Langsung aja kita lihat cara bikinnya. Bahan utamanya coklat bubuk yang dicampur dengan air panas. Aduk sampai teksturnya kenyal ya. Katanya, Fems, kandungan flavonoid pada coklat dapat mengurangi kulit terbakar akibat sinar matahari tuh. Selain bisa meredakan stres, katanya Bumil alias ibu hamil yang suka makan coklat bisa membuat anak yang dikandungnya menjadi bahagia dan periang. Lalu campur telur dan gula merah, aduk sampai rata. Kuning telur digunakan sebagai bahan pengemulsi yang dapat membuat tekstur es krim menjadi lembut. Jangan lupa krimer kental manis ya. Masukin deh adonan coklat, Fems, supaya tercipta aroma khas tambahan kayu manis dan kacang almond. Masukkan juga adonan ke dalam cetakan, lalu bekukan. Eits, belum selesai, Fems. Sekarang bikin saus atau flanya. Rebus air dengan gula pasir, kemudian aduk rata dengan whipped cream. Jangan lupa masukkan sambal. Beh, kebayang gak tuh sensasi pedasnya? For your info nih, cabai sudah ada sejak 6.000 tahun silam dengan ditemukannya mikrofosil cabai di Kepulauan Bahama dan Peru. Sambal pertama kali dihidangkan oleh suku Indian Maya di Amerika Latin pada tahun 1500 sebelum Masehi. Saat itu sambal diolah segar atau dikeringkan. Sebagai teman makan tortilla, sejenis roti pipih yang dibuat dari jagung atau gandum. Cabai pada masa Jawa kuno menjadi komoditas perdagangan terbesar di dunia, Fems. Banyaknya permintaan cabai dan sambal membuat Indonesia makin dikenal tuh. Lihat nih, Fems, bagus banget ya motif batiknya. Kenalin ya, ini batik Ciwaringin dari Cirebon, Jawa Barat. Keunikan batik ini bisa dilihat dari proses pewarnaan yang memakai bahan alami dari beragam tanaman, misalnya kulit rambutan. Kecantikan batik Ciwaringin ini katanya sudah melegenda loh. Pantesan aja kalau Teteh di sini percaya diri saat pakai batik. Duh, berasa jadi model ya, Kak. Hihihi. Untuk pewarnaannya, rebus kulit rambutan, Fems. Butuh waktu sekitar 2 jam sampai warna coklat keluar dari air rebusan. Biasanya kulit rambutan ini hanya dimanfaatkan untuk 2 kali perebusan. For your info nih, batik Ciwaringin sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Saat ini sudah generasi keempat yang meneruskan usaha batik keluarga ini. Fems, batik memiliki makna loh. Kata batik berasal dari kombinasi 2 bahasa Jawa, yakni amba yang berarti menulis dan tik yang berarti titik. Kalau kata ini digabungkan bisa berarti menulis titik. Batik menjadi warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi pada tahun 2009 oleh UNESCO. Pertama kali batik diperkenalkan di mata dunia oleh Presiden Soeharto saat menghadiri konferensi PBB. Selain lebih murah dan bisa digunakan berkali-kali, pewarna alami ini jelas lebih ramah. Setelah kering, saatnya proses pelorotan dengan air panas, soda abu, dan soda api. Setelah lilin luntur dari kain, batik bisa langsung dipakai deh. Kita jalan-jalan ke bawah laut yuk. Eits, gak perlu repot-repot menyelam kok. Di Jakarta ada wisata yang punya konsep akuarium besar. Di sini ada ratusan jenis ikan dan hewan laut. Ada juga tuh Putri Duyung, Fems. Gak usah kaget gitu, Fems. Putri Duyung ini juga menjadi pertunjukan teater di bawah laut. Nggak cuma cantik, Fems, Putri Duyung ini bisa menyelam tanpa alat bantu pernafasan. Istilah kerennya disebut free dive, alias menyelam tanpa tabung oksigen. Walaupun digolongkan sebagai olahraga ekstrim, free dive juga bisa dilakukan oleh orang awam. Asal kalian berani tinggal tahan napas cukup lama saat masuk ke dalam air. Sebelum melakukan free dive, biasakan olahraga agar pembuluh darah lancar, Fems, sehingga oksigen bisa lebih mudah menyebar ke seluruh tubuh. Kegiatan memberi makan satwa di sini juga menjadi hiburan loh, seperti berang-berang dan ikan pari. Yang nggak kalah cantik, hewan kenyal ini, Fems. Yaps, ubur-ubur. Setelah beberapa detik, warna akuarium juga bakal berubah menjadi merah, kuning, hijau, dan biru. Ubur-ubur jadi gemesin deh. Ditunggu liburannya, Fems. Tapi ingat, tetap taat pada protokol kesehatan ya.
Emang ya, tanah yang subur membuat kekayaan Nusantara semakin makmur. Besok kita balik lagi dengan informasi unik dan menarik Nusantara lainnya. Ragam Indonesia, satu Indonesianya, berjuta kekayaannya. Sampai jumpa.